Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan ilmu pendidikan kewarganegaraan, yang dimana kita akan melanjutkan di pembelajaran kemarin berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Ya. Kalau kemarin kita sudah sampai di nilai Sila Persatuan Indonesia atau di Pancasila ketiga, lalu kita akan lanjutkan dengan nilai sila keempat, yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita dengar barusan di sini ada dipimpin, ya. Berarti pimpinan ya, ada pimpinan oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dia harus bijaksana dalam permusyawaratan ketika dalam pemilihan. Ya, intinya ini lebih ke demokrasi ya. Di mana yang pertama adalah hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dari kita oleh kita untuk kita, intinya begitu ya. Nah, tentunya pemerintah dilakukan dari rakyat. Pemerintah itu tadi siapa? Ya tadi ya, pemerintah itu presiden, dan pembantu-pembantunya dan jajaran-jajarannya gitu ya, atau kabinet-kabinetnya bahasanya tuh ya. Terus lagi ada gubernur dan jajarannya, ada dinas-dinas di situ ya. Misal dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, dinas sosial Provinsi Jawa Barat dan seterusnya gitu ya. Terus lagi di ranah bawah lagi ada kabupaten atau kota, di mana pemimpinnya adalah kalau kabupaten ya bupati, kalau kota adalah wali kota, dan beserta jajaran-jajarannya. Itu adalah pilihan dari rakyat ya, khususnya untuk bupati itu tadi, untuk gubernur, untuk presiden, dan di bawahnya lagi ada siapa? Lurah ya atau kepala desa gitu ya. Dan itu dia dipilih oleh rakyat tuh, khususnya kepala desa. Kalau lurah dipilih oleh negara gitu ya. Nah, tentu ya tadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Rakyat berperan penting dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung misalnya tadi pemilu ya. Ya iya, karena gini, karena di Indonesia ini adalah negara demokrasi gitu ya. Nah, segala sesuatu itu disangkut pautan dengan rakyat. Mau jadi pemimpin siapa? Kita semua bisa di sini teman-teman. Teman-teman mau jadi presiden kan, mau jadi bupati atau mau jadi gubernur ataupun yang lainnya gitu. Teman-teman bisa ya, karena kita itu punya hak gitu ya. Kita punya hak untuk mencalonkan diri, mau lolos, mau hasilnya lolos atau enggak dan seterusnya ya itu kembali lagi kepada rezeki masing-masing kan gitu ya, gitu. Siapa tahu memang rezekinya, siapa tahu memang kesempatannya, siapa tahu memang Allah sudah takdirkan kita untuk di posisi itu, kita tidak tahu. Nah, tadi ya disampaikan tentang rakyat ini berperan penting dalam pengambilan keputusan. Adanya musyawarah, adanya mufakat, adanya pemilihan umum ya kalau contohnya itu. Ya tentu kemarin kita sudah menggelar ya pemilihan umum presiden, ya, pemilihan presiden, pemilihan DPR gitu ya, pemilihan gubernur dan lain seterusnya. Nah, itu adalah arti atau enggak demokrasi. Demokrasi itu adalah pemilihan lah intinya seperti itu, atau secara secara apa? Secara pengertiannya itu demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu ya. Secara umumnya nih ya. Oke, di sini contohnya adalah pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden ya, DPR dan kepala daerah. Nah, kita ini ya, kita selalu apa, bermusyawarah gitu, dalam kegiatan apapun gitu. Misalnya kita karena kita nih, bermasyarakat ya, dan bermasyarakat ini harus ada pemimpinnya. Nah, pemimpin itu, pemimpin itu dihasilkan dari mufakat atau musyawarah bahasanya itu ya, atau pemilihan gitu ya bahasanya ya. Nah itu dari kebijakan siapa? Masyarakat juga. Masyarakat harus bijak, jangan salah apa yang memilih wakil kita, pembantu kita itu orang-orang yang gagal, yang salah gitu. Artinya dia itu nggak punya prestasi, misal dia itu nggak punya rencana, dia nggak punya apa eh, kekuatan ya, nggak punya misi, nggak ada hasil yang dilakukan ketika menjabat setahun yang lalu misal, atau di periode tahun yang lalu. Nah ngapain lo pilih lagi kan gitu ya. Nah kita tuh harus berpikir ke arah sana, karena gini,
uang pemerintah itu dilontarkan, diberikan kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin itu. Misalnya gubernur, dia dapat tuh uang ya untuk apa? Direalisasikan kepada bawahan-bawahannya. Bawahannya itu siapa aja sih? Ya tadi ada bupati, para bupati atau wali kota gitu ya. Nah, dari wali kota atau bupati nanti dia sebarkan lagi kepada desa-desa gitu atau enggak ada yang langsung gitu ya dari pemerintah. Nah, itu tuh artinya apa? Nah, banyak indikasi-indikasi korupsi gara-gara apa? Kita salah memilih pemimpin. Harusnya uangnya itu untuk pembangunan, malah dikantongin, malah dibuat beli mobil buat di dirinya. Jangan sampai seperti itu. Nah, gitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus karena teman-teman ini masuk di sekolah ya, masuk di sini kita harus bisa berpikir bahwasanya pemimpin itu adalah yang bisa memberikan manfaat untuk kita, yang bisa memajukan bangsa kita, yang bisa memajukan diri kita gitu ya. Gitu. Nah, itu yang pertama ya tentang hakikat sila. Yang artinya demokrasi. Demokrasi itu tadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya. Tadi kayak pemilihan ya, musyawarah ya, pemilihan umum itu ya. Terus lagi ada apa pembentukan sesuatu, misalnya pembentukan RT, RW, apa kadus dan lain seterusnya, part-part pemerintah itu harus ada rakyat di situ, rakyat yang memilih. Jangan sampai ditunjuk itu, kalau ditunjuk tunjuk menunjuk itu udah namanya itu adalah kerajaan ya. Udah mending bikin aja kerajaan sendiri, kerajaan semut kayak atau apalah bahasanya. Istilahnya begitu ya. Nah, candaannya gitu ya. Oke, tadi, hakikat sila ini adalah demokrasi sudah kita jelaskan, tentunya, demokrasi itu adalah kita memilih pemimpin pada dasarnya gitu ya, untuk dijadikan wakil kita gitu. Dari kita, bisa kita sendiri atau dari rakyat, siapapun itu, dia bisa mencalonkan diri, dia bisa mengusulkan diri, ya tadi dari rakyat, oleh rakyat ya nantinya, oleh rakyat tuh dipilih dia, dipilih menang dan untuk rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat kembali nanti ketika dia sudah menjabatan. Tadi jangan sampai ketika memilih sesuatu atau memilih pemimpin itu yang salah gitu ya. Itu intinya gitu. Oke, permusyawaratan. Tadi kita bahas tentang demokrasinya sudah, kalau sekarang kita bahas permusyawaratannya. Artinya apa sih? Tentunya permusyawaratan ini artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat ya. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Ya ini adalah permusyawaratan itu adalah musyawarah ya, mufakat atau untuk menghasilkan mufakat, musyawarah untuk berunding bahasanya ya. Mengusahakan keputusan bersama. Misal gini, ada siapa nih yang mau jadi pemimpin kita gitu ya. Ya udah dimusyawarahkan tuh. Siapa nih yang ingin kita usung gitu ya. Misal contoh ya itu kan musyawarah ya. Ada briefing, ada apa? Ada apa namanya? Ada mengusahakan putusan. Nah, ketika jadi pemimpin nanti kita harus bisa memutuskan gitu. Kita harus memutuskan dengan bijak misal contoh gitu. Bantuan 5M per desa, ketuk palu, tok tok tok, bijak belum? Kalau belum bijak ya kita lihat lagi, bijak nggak sih saya? Nah itu dia. Ada lagi nih, oh saya nggak setuju, mending per desa itu 10 miliar. Setuju enggak? Enggak setuju, ya udah jangan. Nah itu dia musyawarah nantinya. Ada keputusan bersama, menghasilkan keputusan bersama akhirnya, misal begitu. Di dalam undang-undang contoh ya. Nah, undang-undang itu dibuat oleh siapa? DPR tentunya. Asal dari siapa? Asasnya adalah masyarakat, dari masyarakat. Yang dimana masyarakat itu mengusulkan aspirasi, dia punya aspirasi ini, saya pengen A B C D, saya pengen bikin aturan seperti ini Mbak. Supaya apa? Supaya daerah ini bisa berjalan dengan baik, supaya apa masyarakat itu bisa bisa tentram, bisa damai. Misal gini, aturan apa aja? Misal aturan apa ya? Perpajakan misal. Aturan perpajakan kan adanya di ya boleh aja bisa diubah tuh undang-undang. Atau enggak jangan perpajakan lah ya. Masa kita nyinggung Deddy Mulyadi lagi gitu ya. Udah oke lah Deddy Mulyadi. Nah, kita singgung ke ranah lain. Nah, misal apa ya? Eh, pemilihan umum ya, pemilih calon calon DPR atau calon calon presiden atau calon siapa lah ya. Nah, calon itu harus ada aturannya. Nah, anak-anak bisa nggak? Nggak bisa. Diputuskan tuh, dimusyawarahkan maksimal usia berapa untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ada yang mengusulkan 20 tahun. Oh enggak, 20 tahun itu masih muda, masih labil pikirannya. 70 tahun, 100 tahun, nah, itu ketuaan, sulit mikir. Misalnya seperti itu. Dihasilkan nanti hasilnya adalah kita putuskan bahwasanya usia untuk
melamar menjadi presiden adalah 35 tahun. Tuh palu tok 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 dah selesai ya. Nah, itu nanti diusulkan tuh ke siapa? Ke presiden melalui rapat pleno lagi. Ya. Rapat apa namanya? Rapat pembentukan undang-undang. Ya. Perubahan undang-undang ya. Atas dasar undang-undang yang mana nih gitu ya. Contoh seperti itu lah kira-kira teman-teman. Nah, artinya bukan hanya itu saja, banyak sekali ya apa aturan-aturan atau apa namanya sesuatu-sesuatu yang butuh dimusyawarahkan dulu supaya menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama. Jangan sampai gini, ah saya mah di Jawa Barat, misalnya saya misal gubernur Jawa Barat nih, saya pengen ngasih per desa itu 10 miliar. Waduh, ada juga tuh yang lainnya. Ah saya mah mending 2 miliar aja karena ngapain desa toh atau ada cara lain kita kita stop aja bantuan-bantuan yang 5 miliar 10 miliar atau berapapun miliar tapi dia mengusulkan bantuan itu ya, misal contoh gini untuk beberapa pengusulan bantuan perbaikan jalan nah desa membuat tuh proposalnya perbaikan jalan sekian 100 juta terus pengusulan bantuan langsung tunai BLT atau bantuan-bantuan apa PKH dan lain seterusnya itu sekian ratus juta nah itu bukan bukan di awal tapi ketika pas berjalan misalnya oh ternyata di setahun ini kita membutuhkan dana sekian ada juga nih desa yang nggak mau ngajuin apa-apa karena saya udah kuat saya nggak udah ini kan bisa begitu itu tergantung dari mufakat apa musyawarah di atas gitu ya artinya orang-orang atas maksudnya DPR gitu ya. Nah, gitu. Jadi kan DPR itu fungsinya apa? DPR itu tidak bisa mengeksekusi. Dia itu hanya bisa memantau, mengevaluasi, melihat saja gitu. Karena dia apa namanya? Badan eh, legislatif bukan eksekutif. Kalau eksekutif itu ya presiden yang eksekusi, DPR apa namanya? Apa gubernur, ke bawahnya lagi ada bupati, ke bawah lagi ada apa namanya? Kepala desa itu eksekutif namanya gitu ya yang eksekusi kalau DPR RI dia fungsinya mengawasi saja mengawasi bagaimana perkembangan bagaimana pembangunan bagaimana uang itu terrealisasikan untuk apa aja jangan ya kalian nih teman-teman yang jadi calon pemimpin nanti ya yang akan datang teman-teman harus bisa berusaha bagaimana caranya teman-teman itu apa harus adil terhadap sesama karena gini tuntutannya bukan hanya di dunia aja tapi di akhirat nanti yang harus diwaspadai itu adalah di akhirat nanti teman-teman gitu ya jadi kita bukan berharap kaya di awal saat ini saja tapi kita juga kekayaan itu kalau sudah waktunya Allah berikan insya Allah berikan tapi ketika kita mau misal korupsi dan akhirnya malah masuk jeruji ya di apa namanya di penjara gitu ya dan seterusnya itu malah membahayakan diri artinya kita double keuntungan di dunia dan akhirat di dunia di sel ya di penjara di akhirat disiksa juga nah artinya jangan seperti itu apalagi duit umat ya pajak itu duit umat pemberian itu duit umat teman-teman duit umat itu maksudnya apa maksudnya dari rakyat nih rakyat tuh ada yang susah payah membayar pajak ya buat negara buat ngebangun negara malah ditilap masuk ke kantong ya jangan seperti itu gitu misalnya teman-teman generasi yang akan datang kita semangat tunjukkan kita bisa tunjukkan kalian itu bisa menjadi pemimpin tunjukkan kita bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi bangsa nusa dan agama tentunya oke ya nah tentu tadi tentang permusyawaratan ini terlalu panjang yang tadi ya tapi nggak apa-apa ada isinya luar biasa ya di sisi lain tentu ya terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Nah, pada dasarnya tadi musyawarah itu adalah untuk menghasilkan keputusan yang bulat, yang real, yang pasti, yang sudah diketuk palu gitu loh. Kan itu fungsinya rapat. Itu DPR itu fungsinya rapat terus. Kenapa? Dia membahas tentang aturan-aturan gitu loh. Misal nih daerah ini nggak apa setelah direview nih undang-undang ini harus diperbaiki ya udah dia perbaiki dia apa rundingan bahkan sampai berdebat kan di situ ya itu namanya juga apa namanya berunding ya pasti ada debatnya contohnya contoh hal kecilnya nih ya dalam rapat desa kita singgung desa nih karena daerah apa namanya paling kecil lah ya dapat dalam rapat desa untuk menentukan penggunaan dana desa ya semua orang duduk bersama berdiskusi ini konteksnya lah semua orang teman-teman di sini nanti mau ikut rapat mau ikut apa namanya
adil dalam pemerintahan daerah tadi di desa, teman-teman harus menjaga itu, teman-teman harus jangan sampai orang-orang desa itu sewenang-wenangnya gitu loh, jangan sampai seperti itu gitu. Misal contohnya begitu kalau ada ya, tentu tadi saya sampaikan kembali, dalam rapat desa untuk menentukan penggunaan dasar, desa tentunya semua warga duduk bersama dan berdiskusi sampai semua sepakat sebelum mengambil tindakan. Misal gini, ada namanya musrembang ya, musyawarah besar lah ya, musyawarah-musyawarah antar masyarakat. Nih, kita nih desa kita nih mau ngapain aja, mau ada apa aja. Nah, mau ada pembangunan apa, mau ada pengembangan apa, itu harus dirundingkan di sana. Jangan sampai sudah disetting desanya gitu. Kita harus bersanding di sana, kita harus aktif di sana. Jangan sampai kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman nggak sesuai dengan harapan, laporin aja udah selesai gitu. Artinya kita sayang pada negara, tapi kalau ada antek-antek istilahnya antek-antek penjajah di dalam ya musnahin aja sekalian kan gitu ya. Nah, artinya seperti itu. Tapi ya terserah. Ini kan hanya usulan ya. Artinya ketika kita dalam konsep pendidikan kita harus bisa menyalurkan kebenaran kan gitu. Nah, kembali lagi kepada teman-teman mungkin nanti jadi presiden, mungkin nanti jadi wali kota, mungkin nanti jadi gubernur atau bahkan paling rendah itu di desa, kepala desa. Ya, semoga aja kita harus bisa jujur dan adil ya terhadap semuanya. Gitu. Nah, tentu dari musyawarah itu adalah hasilnya adalah mufakat bersama, hasil bulat ya dan bukan berdasarkan suara ya hanya satu orang, tapi harus semua orang ya, berdasarkan semua orang terbanyak atau apa namanya, ya paling banyak gitu ya. Misalnya kan kalau berunding gitu ya, oh iya semuanya ketok palu tak 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 udah selesai itu aturan. Misal kayak undang-undang gitu ya, undang-undang itu kayak undang-undang apa ya, undang-undang kerja itu ya, kerja yang zaman dulu tuh sampai ribut demo-demoan gitu ya. Nah itu karena mungkin pemerintah belum bisa mengkaji itu sehingga masyarakat yang di bawah itu yang melaksanakan undang-undang itu nggak bisa beradaptasi, artinya mungkin terbebani sehingga ya mereka demo lah akhirnya kan gitu. Oke ya, itu di bagian 2 ya tadi tentang musyawarah. Lalu dalam melakukan putusan diperlakukan kejujuran bersama. Nah ini, hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensinya adanya kejujuran bersama. Nah, dalam melakukan putusan diberlakukan kejujuran bersama. Dalam melakukan sesuatu itu harus jujur ya. Kita ini apalagi di dalam jaksa ya, jaksa agung misal yang dikerjain yang ngetok palu itu, dia harus jujur, jangan sampai sebelah pihak, jangan sampai memenangkan orang lain, jangan sampai apa namanya berat sebelah lah bahasanya begitu ya teman-teman. Ya itu jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kita musyawarah jangan berat sebelah. Kita harus datar, kita harus jujur, jujur bersama gitu. Misal gini, gara-gara saudaranya misalnya ada yang mau dijadikan calon presiden misal, karena usianya ini dia kuat-kuatin nih, lu harus milih-milih ngikut-ngikutin gua ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai diancam-ancam dan seterusnya. Dan kita harus jujur di situ sesuai dengan hati, karena memang dan sesuai dengan logika kalau memang aturan itu gitu. Karena aturan ini diberlakukan untuk jangka panjang, bukan hari ini dan bukan untuk keluarganya sendiri kan gitu. Nah gitu ya. Jadi teman-teman apa yang harus lakukan dalam dalam nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tentu dalam melakukan putusan diberlakukan kejujuran. Kita memutuskan sesuatu itu harus jujur, jangan sampai sebelah pihak. Misalnya ada polisi nembak polisi ya, gara-gara nggak jujur harusnya itu misal dihukum mati misalnya nggak jadi misal, atau enggak hukuman yang lain misalnya aturan apa namanya di kendaraan ketika berkendara gitu ya, kita nih kena tilang, oh apa namanya polisinya, ya udahlah damai aja, nggak ikut SOP, nggak sesuai dengan aturan, nah, nggak ada kejujuran berarti dalamnya. Nah, itu berarti ya salah juga, makanya harus apalagi berkaitan dengan aturan nih, misal nih aturannya aturan memutuskan karena konsepnya adalah musyawarah gitu ya. Misal untuk menjadi pegawai desa minimal pendidikannya apa nih, pendidikannya dirundingin SD lah, TK lah, TK aja lah katanya. TK karena misal nih apa namanya ada saudaranya lulusan TK misalnya.
Ya jangan seperti itu gitu. Jadi kita harus jujur, yang dan gunakan logika juga untuk melakukan perundingan. Oh, untuk kebaikan kita tentu ya, kita juga butuh pemimpin yang baik, yang bagus, yang berakhlak serta memiliki ilmu gitu ya. Kita coba putuskan untuk calon lurah atau calon kepala desa itu ya kita ambil dari pendidikannya minimal S1 gitu. Misal contoh seperti itu. Nah itu masuk akal kan? Oh iya benar juga. Kalau lulusan TK gimana cara berpikirnya? Kalau lulusan SD misalnya, mohon maaf juga, gimana cara berpikirnya? Nah, misalnya yang dia nggak bisa baca, ya sulit loh. Aduh, nanti di ketika pas kerja sama dengan daerah-daerah lain, gak gigeg. Misal contoh seperti itu, apalagi lulusan TK gitu ya, belum bisa baca, baca surat aja bingung, misal contoh seperti itu gitu ya. Ini kan ketika belajar ini harus belak-belakan aja supaya teman-teman ada gambaran juga kan gitu ya. Oke, dan terakhir di sini bagian keempatnya adalah perbedaan secara umum kita ambil contoh dulu deh bagian keberapa tadi? Ketiga ya. Tentu ya kejujuran bersama dalam permusyawaratan. Kita masih di bagian tiga dulu supaya lebih panjang aja, supaya detail teman-teman memahaminya. Tentu kejujuran bersama dalam permusyawaratan ini penting ya. Untuk mencapai mufakat ya, kita butuh kejujuran. Setiap peserta musyawarah harus jujur. Jangan sampai sebelah pihak mementingkan siapa? Kepentingan pribadi atau kelompok yang lain gitu. Dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai pendapat orang nggak masuk akal, nggak masuk akal, dicela terus ya. Jangan seperti itu. Contohnya sebagai konsekuensi kejujuran bersama, jika semua anggota DPR nih ya bersikap jujur dalam pembahasan undang-undang, karena memang tugasnya mereka tuh membahas itu, maka hasil akan mencerminkan kebutuhan rakyat secara adil. Misal undang-undang apa aja banyak, misal tadi misal bantuan untuk desa itu atau tadi ya aturan baru itu kalau desa ingin punya anggaran ya udah diusulkan aja untuk apa anggarannya bisa aja seperti itu. Memang agak repot buat pemerintahannya nanti capek dia kerjanya banyak. Nggak langsung sekaligus aja kasih 5 miliar nanti uangnya tinggal diminta laporannya kan sesimpel itu misal. Ada juga yang begitu tapi tergantung lah ya. Seperti itu. Namun jika ada anggota yang menyembunyikan niat pribadi misal demi keuntungan pribadi atau partainya ya bahkan ketika di Oke, berlanjut. Tentu jika anggota yang menyembunyikan niat pribadi yang tadi yang salah, tadi sebelah pihak ya mementingkan kelompok lain, itu maka putusan bisa merugikan masyarakat luas karena kan undang-undang itu diciptakan bukan untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, untuk pribadi bukan, tapi untuk masyarakat luas gitu ya. Contohnya gini, Aturan untuk membangun sekolah contohnya atau enggak membangun Membangun perusahaan gitu ya. Udah tahu syarat bikin perusahaan itu permudah aja gitu supaya apa? Supaya banyak investor. Ini sulit banget, ada ini. Kenapa gak didukung oleh pemerintah? Kan selesai itu. Nah, itu ya contohnya begitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa berpikir kritis gitu ya. Oke, dan terakhir di sini ada perbedaan secara umum demokratis di negara barat dan di negara Indonesia yang terletak pada permusyawaratan rakyat ya. Kalau di Indonesia ini segala sesuatu itu dimusyawarahkan, ada sangkut pautnya dengan rakyat. Tapi kalau di daerah luar juga ada sebagian juga ya, tapi di negara luar contohnya di negara yang adopsi kerajaan ya. Leonor itu siapa sih? Spanyol ya. Spanyol itu kerajaan ya. Mungkin hanya kalau kerajaan itu negara itu bagaikan punya dia sendiri itu orang-orang hanya singgah saja gitu. Oke, kalau gitu ya tadi perbedaan secara umum demokrasi di negara barat, di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyatnya. Jadi Indonesia ini ada sangkut pautnya dengan rakyat tadi ya dikatakan demokrasi itu. Nah, negara barat seperti Amerika, Inggris, demokrasi menekankan suara terbanyak ya. Kalau kita bahas di negara Amerika ya dengan Republik Amerika kan, demokrasi menekankan suara terbanyak voting sama seperti Indonesia. Mayoritas menang, minoritas mengikuti gitu ya. Nah, Indonesia ini demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan mufakat sesuai nilai-nilai budaya lokal dan Pancasila pada dasarnya. Proses musyawarah diutamakan untuk mencapai keputusan bersama tanpa konflik gitu ya.
Jadi kayak kemarin itu ada pemilihan-pemilihan ya, ya begitulah teman-teman udah tahu juga ya. Saya akan berikan contoh terakhir karena nggak bisa apa, biar nggak terlalu panjang juga penjelasannya ya. Saya tuh materinya sedikit tapi penjelasannya banyak supaya teman-teman itu pahamnya luar biasa gitu ya. Dan tentu di Indonesia ini sebelum memutuskan pembangunan proyek ya, besar di Indonesia nih ya, daerah contohnya, bangunan IKN, bangunan jembatan, bangunan jalan dan seterusnya banyak Pak ya. Pemerintah daerah sering mengadakan dialog publik ya atau musyawarah dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Nah, di negara barat keputusan lebih sering diambil oleh mayoritas suara di parlemen. Kalau di pemerintah di luar ya, kita nggak bahas lah luar membuat apa. Ya intinya kalau di luar itu lebih sering diambil oleh mayoritas suara di parlemen. Parlemen itu kayak DPR lah ya. Nah, udah selesai. Tapi kalau di Indonesia ini sampai dengan tokohnya dan warganya setempat diajak musyawarah gitu ya, supaya mereka juga tahu gitu, supaya mereka paham juga. Nah, oke, saya rasa gitu ya untuk perbedaan secara umum demokrasi dengan di negara kita dan negara barat ya. Dan pada dasarnya demokrasi di negara barat itu di luar ya, di negara-negara luar kan ada apa namanya tadi Amerika yang mengadopsi sama seperti Indonesia, dia juga musyawarah. Tapi ada sedikit perbedaan di mana mayoritas di negara luar itu di Amerika salah satunya dia mengandalkan parlemen ya, DPR lah ya bahasanya ya. Dia tidak dia tidak apa namanya berdiskusi ya, bermusyawarah dengan masyarakat langsung. Kalau di Indonesia itu tadi misal tadi udah disampaikan juga ketika ada pembangunan di daerah, pemerintah daerah sering mengadakan dialog publik atau musyawarah dengan tokoh-tokohnya ya, datang langsung ke tokoh-tokoh terus dan warga setempat supaya mereka paham juga gitu ya. Sekali-kali bahkan kalau kita lihat Deddy Mulyadi itu kan sering datang ke daerah seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman dinilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya rasa cukup demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.